Alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan para tokoh-tokoh wilayah di lingkungan Bekasi. Ada dari Kabupaten Bekasi, ada Bang Ipul, ada dari Kota Bekasi, Bang Baya. Alhamdulillah kita lagi silaturahmi dalam rangka Lebaran tahun 2023 ini. Kita bersama di dalam kelembagaan LSM Trinusa. Alhamdulillah kita bisa secara bersama-sama menggalang kekuatan persaudaraan kita lebih luas lagi. Saya sampaikan juga salam buat para ketua DPD dimanapun berada, ketua DPC dimanapun berada. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Semoga kita semua lebih bersemangat lagi dalam berlembaga di LSM Trinusa setelah ini, dan kita punya banyak program-program yang harus kita persiapkan dalam rangka kerja-kerja kita dengan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya perkenankan untuk Bang Ipul dan Bang Baya untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya dulu dalam rangka Lebaran. Silakan Bang Ipul. Masih ucapkan minal aidin wal faidin buat teman-teman Trinusa yang ada di Indonesia, khususnya buat di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini kita di lembaga bisa mempererat tali silaturahmi kita, bisa memperbanyak saudara juga di lembaga, dan mudah-mudahan kita ada di lembaga ini semua bisa sejahtera. Terima kasih. Oke, lanjutnya Bang Baya silakan. Terima kasih. Di dalam acara sekarang ini di silaturahmi Lebaran, acara Lebaran, kita berkumpul. Minal aidin wal faidin, saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar LSM Trinusa dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya di Lebaran pertama ini kita bersama keluarga besar, saya LSM di Trinusa, merupakan sesuatu yang baru, ya kan? Saya membawa semuanya keluarga besar LSM Trinusa untuk tetap semangat, ya kan? Bukan hanya baju baru, semangat tetap baru. Mantap. Bahwa kita di LSM Trinusa akan tetap maju bersama. Nah, itu harapan saya semuanya. Minal aidin wal faidin pada seluruh keluarga besar LSM Trinusa dimanapun berada. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bang Ipul, Bang Baya, terkait dengan sepak terjang kita selama berlembaga nih. Dari Kabupaten Bekasi dulu deh. Di Bekasi sendiri realitas yang kita hadapi dalam berlembaga ini seperti apa nih, Bang Ipul? Bisa dijelasin nggak supaya jadi pengetahuan juga buat kawan-kawan yang lain? Apa sebetulnya gitu sepak terjang, atau bahasa konkretnya garapan lembaga itu sebenarnya apa? Gitu yang lagi prioritaskan lah di saat ini untuk Kabupaten Bekasi. Silakan Bang Ipul. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dewan Pakar yang memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Yang pertama-tama kita buat di Kabupaten Bekasi sendiri masih fokus terhadap program kita yang belum selesai sampai saat ini, belum menemukan jawaban yang tepat terkait PT BBWM ini. Mantap. Yang tempo hari kita aksi di BBWM, iya. Namun sampai saat ini tidak ada jawaban atau tidak ada kepuasan dari kita. Itu jadi prioritas di saat ini nih buat Kabupaten Bekasi. Betul. Kira-kira endingnya mau gimana sebenarnya? Kita sendiri kan kemarin udah coba layangkan surat buat PJ terkait klarifikasi untuk penjelasan PJ Bupati Bekasi terkait SK. Oke. SK Prananto sebagai Direktur PT BBWM yang kami duga tidak sah secara legalitas dan cacat hukum secara administrasi. Oke, selain itu katanya juga ada juga nih kegiatan di Kabupaten Bekasi yang bersurat kepada pemerintahan desa-desa nih. Iya. Itu seperti apa itu, Bang Ipul? Untuk desa-desa kemarin kita coba kirim surat ke beberapa desa. Surat cinta di beberapa desa di Kabupaten Bekasi terkait LPJ
tahun 2022, Pak. Emang kenapa emang dengan LPJ itu? Jadi Sosial ada kontrol lah sosial ya. kontrol. Jadi ada yang menarik juga nih di Kabupaten Bekasi Oke, sendiri khususnya. seperti apa itu? Ada dugaan tindak korupsi model baru di tingkat desa. Oh, seperti apa itu? Jadi terkait program ketahanan pangan, Pak Amrul. Nah, jadi banyak yang kita sudah cross check, teman-teman juga sudah turun ke lapangan terkait program ketahanan pangan. Ini banyak yang tidak sesuai dengan anggaran. Banyak kayak program ketahanan pangan biasanya kayak lumbung desa, terus pertanian, peternakan. Namun sampai saat ini ketika teman-teman turun di lapangan, banyak anggaran-anggaran yang nggak sesuai dengan apa yang dibeli sama desa tersebut, Pak Amrul. Oke. Artinya nanti ada temuan lah ya. Ada temuan. Ada temuan yang kita duga ini adalah penyelewengan dari pihak pemerintahan desa yang mendapatkan anggaran dari negara. Terus kemudian apalagi nih aspek-aspek prioritas kinerja kita LSM Trinusa di Kabupaten Bekasi nih? Selain BBWM, selain ikut melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran desa, selain itu ada lagi nggak, Bang Ipul? Ya mungkin sampai saat ini cuma baru itu aja. Nanti kita bangun program bulannya itu. Ya. Selain itu mungkin lebih kepada penguatan dari keanggotaan, kelembagaan, sharing-sharing informasi, transfer pengetahuan. Katanya mau ngadain workshop juga nih terkait tata kelola lembaga. Ya. Supaya teman-teman berlembaga itu paham gitu harus bagaimana cara berlembaga yang baik. Gitu ya. Iya. Kira-kira kapan tuh nanti workshopnya? Jadi kita juga udah sounding ke pimpinan kita, khususnya Dewan Pimpinan Nasional, terkait pengetahuan teman-teman di lembaga harus ada pelatihan-pelatihan khusus agar mereka tahu fungsi-fungsinya dan tugas-tugasnya mereka, jadi mereka tuh nggak bingung, benar-benar terarah di lembaga dan dia juga bisa mengupgrade pengetahuan mereka di lembaga, bukan sekedar hanya berlembaga, ikut aksi terus pulang. Iya. Tapi kita juga mau coba bentuk kader-kader terbaik di LSM Trinusa ini. Agar LSM Trinusa jadi lembaga unggulan atau lembaga yang menciptakan sosok-sosok pemimpin, insya Allahnya buat di kota, kabupaten, sampai provinsi, kalau bisa sampai RI gitu. Iya, luar biasa. Oh, berarti mau ada rencana masuk ke wilayah politik juga? Ya kalau memang kader kita udah mumpuni ya nggak jadi masalah. Mantap. Ikut dalam kontestasi 2024. Betul. Sekarang ke Bang Baya. Oke. Bang, bagaimana Bang realitas kegiatan Abang di Kota Bekasi terkait LSM Trinusa? Kira-kira kiprah-kiprahnya apa aja nih? Biar kita tahu juga. Untuk sementara ini memang kita lagi jalan silaturahmi terus yang memperkuat ya, keluarga besar LSM Trinusa Kota Bekasi dengan organisasi-organisasi lain, bahwa keberadaan kita ini sama dengan mereka, ya kan, diakui oleh pemerintah dan tercatat di dalam negara. Artinya peranan organisasi kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan di dalam organisasi, bahwa kita tunjukkan bahwa LSM Trinusa ini memang hadir untuk masyarakat dan juga berangkat untuk masyarakat juga. Kita dari masyarakat untuk masyarakat. Bang, Abang berjilid-jilid demo kemarin, kira-kira seperti apa tuh? Ya itu memang kita punya target sesuatu. Mas, ya. Mantap. Target sesuatu untuk meluruskan apa yang menjadi konsep pergerakan kita adalah by data. Kita nggak mau hanya sekedar bergerak, ya kan, jadi bikin gaduh tanpa ada dasar landasan data kita yang punya, gitu kan. Kita nunggu momen sebetulnya, ya kan, sampai karena kita mengkorek itu untuk meluruskan. Sejauh itu kita korek dia tidak mau meluruskan, kita akan turun kembali, gitu kan. Kita mengingatkan bahwa sebagai pejabat publik yang hari ini kita sering demo, itu kita menegur sebetulnya sebagai sosial kontrol, baik pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan eksekutif, biar di jalan real yang benar, gitu kan. Kalau memang dia nggak mau, istilahnya dikritisi, jangan jadi pejabat, di rumah saja udah. Sepakat, Bang. Sepakat, saya sepakat. Artinya memang penyelewengan, penyalahgunaan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat itu banyak pelakunya dari pejabat-pejabat negara, dan itulah fungsi LSM untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal yang bersifat penyelewengan dan yang bersifat
penyalahgunaan kan gitu. Selain kritik yang sudah kita layangkan ke PLT Wali Kota Bekasi, selain itu ada lagi Bang kiprah Ada. di lembaga? Ada, memang kita punya target hari ini, kemungkinan kita akan turun di bulan Mei ini akan datang ya, depan. Kita menyampaikan bahwa maraknya sekarang itu pencucian uang. Oh, TPPU. Iya, Mantap. laporan harta kekayaan pejabat. Ya kan, kalau di sini ada sebuah pemalsuan nama di dalam KTP, ya, baik di media cetak, online dan juga di media publik, sudah berani membohongi publik masyarakat Kota Bekasi. Jangan-jangan kita duga harta yang dia punya juga dia takut untuk melaporkan bahwa ini loh harta kekayaan pejabat yang harus dilaporkan, biar masyarakat tahu. Nah ini menjadi target saya. Ada seseorang pejabat yang membohongi publik masyarakat Kota Bekasi yang selama ini, ya kan, dia tidak transparan, maka tunggu, kita akan turun ke jalan. Kita akan turun jalan di bulan Mei ini, biar dia merasa apa? Jangan membohongi masyarakat Kota Bekasi. Dan data itu sudah ada, sudah saya siapkan. Oke, artinya untuk Kota Bekasi ini hati-hati para pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya secara benar atau tidak melakukan aturan main yang sudah diberlakukan. Ini hati-hati nih, kita cross check semua. Betul Pak Bro. Kita akan cross check semua. Betul Pak Dewan Pakar. Artinya gini, kita punya target. Kita untuk menegur, meluruskan sebagai social control. Jadi pejabat publik harusnya benar-benar kan sesuai dengan sumpah jabatan. Ya kan? Dan juga mengatakan bahwa kita akan laporkan kok harta kita. Nah, ada yang kita ketemukan yang belum dia laporkan. Betul. Bahkan dia memalsukan namanya di masyarakat Kota Bekasi tidak sesuai dengan KTP. Makanya saya bilang hati-hati. Maka di bulan Mei ini insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan turun ke jalan. Kita sampaikan, kita tegur. Mantap. Sampai sejauh mana kejujuran dia terhadap masyarakat Kota Bekasi. Jadi jangan dibangun kebohongan. Bangunlah masyarakat Kota Bekasi yang transparan, jujur. Apa adanya, ini nama gua. Jangan istilahnya malu gitu kan. Kalau dia udah malu menutupi namanya, berarti dia juga menutupi hartanya untuk melaporkan ke kekayaannya kepada sebagaimana kewajiban seorang pejabat negara. Itu aja. Iya. Artinya kita butuh contoh-contoh yang para pejabat yang bersih dari persoalan-persoalan ketidakterbukaan atau yang bersifat memanipulasi informasi dan data. Betul. Langkah-langkah lain Bang, selain kita menyoal hal seperti itu, ada lagi nggak? Misalnya apa persoalan yang real di masyarakat yang sedang ditanganin? Ada. Persoalan lahan kah atau apa misalnya? Bukan hanya lahan saja Pak Amrul ya. Dewan Pakar yang disampaikan bahwa ke anggota LSM Nusa Kota Bekasi, ketika memang ada masyarakat yang membutuhkan ya kan, masuk rumah sakit agak sulit, sekolah juga agak sulit, itu kita terjunkan anggota kita untuk membantu. Sampai sejauh mana nih alasannya atau bagaimana peranannya, kok bisa ditolak masyarakat? Ini asli Kota Bekasi, dibantu. Peranan itu memang kita sampaikan kepada anggota saya, baik di kesehatan, pendidikan, bantu masyarakat yang merasa kesulitan untuk masuk rumah sakit, untuk berobat atau masuk ke sekolah, gitu ya. Dan juga ada sebuah konsep pergerakan kita hari ini, bagaimana membangun, ya kan, pola pikir SDM LSM Nusa Kota Bekasi yang tergabung dari masyarakat Kota Bekasi, kan dari anak perapatan, mabuk segala macam. Dibangunlah di wadah LSM Nusa arahan ketua umum, biar apa? Yang tadinya Arab jadi punya sejadah. Ini membangun nih bulan momentum di hari Idul Fitri. Makanya teman-teman kemarin kita juga udah sharing bahwa kita harus berubah. Mindset kita harus berubah, bukan lagi jadi preman jalanan, tapi kita tampil walaupun bertato, berantri segala macam, tampil keberadaan kita di masyarakat bahwa LSM Nusa Kota Bekasi bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Luar biasa. Amin, amin. Oke, subhanallah. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan kemudian kita minta nih sedikit kata-kata harapan untuk bagaimana kemudian kita akan bergerak di setelah ini ya kan, setelah pasca Ramadan ini kita akan bergerak lagi menjadi kontrol sosial, kita menjadi lembaga pendampingan buat masyarakat. Harapan ke depan khususnya di Kabupaten Bekasi, kira-kira apa nih harapannya nih? Harapan saya, apa yang lebih konkretnya, apa kita mau ngapain nih? Harapan saya untuk pejabat Kabupaten Bekasi khususnya ya, jangan pernah membohongi masyarakat, apalagi merugikan daerah kita sendiri. Iya. Kalau daerah kita rugikan, otomatis masyarakat di Kabupaten Bekasi sendiri
tidak bisa merasakan kekayaan Kabupaten Bekasi, atau yang dibilang sama Pak Ketua Umum, jangan mati di lumbung padi. Oke, harapannya itu. Silakan Bang Baya, harapannya satu kata atau satu kalimat. Harapan saya keluarga besar LSM Trinusa dimanapun berada dan khususnya masyarakat LSM Kota Bekasi tergabung di dalam LSM Trinusa ini benar-benar bermanfaat. Ya kan? Setiap perjuangan, pergerakan kita mengkritisi, tapi harus ada solusi. Ketika memang gagal ada solusi, kita eksekusi. Ya, ingat LSM Trinusa bergerak by data, bukan hanya huru hara. Terima kasih. Terima kasih. Oke, demikianlah pandangan dan harapan dari masing-masing leading sektor di kewilayahan baik Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua, buat ketua-ketua DPC dimanapun berada, untuk ketua DPD dimanapun berada. Sekali lagi diskusi atau dialog ini semata-mata untuk memberikan semangat khususnya keluarga besar Trinusa agar tetap melaksanakan kerja-kerja dengan masyarakat. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trinusa ada di mana-mana. Trinusa selalu peduli dengan anak bangsa. Terima kasih.